semua, kami dari Untirta Mata Kuliah Ekonomi Politik kelas 6B, lalu kami akan menguraikan materi terkait ekonomi kerakyatan. Menurut Mubiarto, ekonomi kerakyatan dipahami sebagai ekonomi yang basisnya demokrasi sehingga mempunyai tujuan dalam memakmurkan rakyat kecil. Dari konsep tersebut memiliki arti sederhana yang dimana ekonomi kerakyatan memiliki nilai positif serta hubungan dengan kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya merujuk terhadap organisasi koperasi yang dimana dimensi keadilan dengan semangat solidaritas menjadi sebuah alat. Maka hasilnya dapat memunculkan tuntutan konstitusi yang dimana tata ekonomi memberikan sebuah peluang kepada seluruh rakyatnya. Selanjutnya terdapat pembahasan terkait pokok-pokok yang dapat mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Yang pertama dapat dilihat dari sumber dayanya, yang kedua dapat dilihat dari faktor-faktor produksinya, yang ketiga dapat dilihat dari proses perencanaan, mengatur, dan mengarahkan. Nah, ketiga hal tersebut akan menjadi satu kesatuan dalam membentuk kondisi perekonomian di suatu negara. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda dan perlu disesuaikan oleh kondisi di lingkungannya. Dr. Handes Muhammad Hatta merupakan Bapak Ekonomi Kerakyatan. Beliau memiliki gagasan terkait konsep politik dalam bidang perekonomian yang dimana rakyat menjadi hal yang sentral. Dari konsep tersebut, memusatkan rakyat menjadi proses pembangunan dan koperasi menjadi medium untuk pencapaian sebuah hasil. Hal tersebut termasuk ke dalam basis politik perekonomian dengan tidak mengesampingkan peran pasar serta negara. Terdapat suatu tujuan dari ekonomi kerakyatan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu pun juga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian negara yang saling berkesinambungan antara ekonomi dengan politik agar lebih efisien. Maka hal tersebut dapat dijalankan dengan sebuah perwujudan tata ekonomi secara penuh beserta usaha kolektif yang berasaskan kekeluargaan dengan menjamin sebuah keadilan serta kemakmuran untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi kerakyatan. Nah, ciri-cirinya ini terdapat 5 loh teman-teman. Pertama, mekanisme pasar dan berkeadilan menjadi tumpuan dengan cara menjalankan persaingan yang sehat. Kedua, kualitas hidup, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan pertumbuhan ekonomi ini menjadi 4 aspek utama yang diperhatikan oleh pemerintah. Ketiga, mampu mengadakan dan menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Keempat, memberikan jaminan akan diberikannya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk bekerja dan berusaha. Kelima, hak konsumen ini dilindungi dan seluruh rakyat ini dipersiapkan secara adil. Selain itu, dalam sistem ekonomi kerakyatan ini juga masyarakat itu dituntut untuk lebih aktif pada kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Layaknya buatan manusia yang tidak sempurna, sistem ekonomi kerakyatan juga memiliki sisi kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Berikut adalah kelebihan dari sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, rakyat miskin bisa mendapatkan perlakuan hukum yang adil dalam masalah perekonomian. Dengan begitu, tanggap sosial dapat dipersempit. Kedua, sistem ini memungkinkan pemerintah untuk memperhatikan rakyat kecil melalui bermacam program nyata. Ketiga, sistem ini dapat digunakan sebagai kendaraan untuk membuat kedaulatan rakyat yang mewujudkan secara nyata. Keempat, kegiatan ekonomi rakyat kecil dapat terstimulus untuk lebih produktif dan sekaligus bisa melahirkan wirausaha baru. Kelima, transaksi pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dikelola dengan baik. Di balik kelebihan yang dimiliki suatu sistem, pasti terdapat pula kelemahan dalam sistem tersebut. Berikut adalah kelemahan yang dimiliki oleh sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, dalam sistem ini tak jarang akan terjadi tindakan bagi-bagi uang pada rakyat. Bagi pihak manapun, praktik ini tidak menguntungkan, termasuk rakyat yang menerimanya. Mengapa demikian? Karena nantinya mereka menjadi tidak mandiri dan tidak mau berusaha sendiri. Kedua, lebih jauh dari itu, tindakan tersebut dapat mengakibatkan UMKM jadi memiliki ketergantungan dalam daya saing pada suatu koperasi pasar tertentu. Ketiga, kurangnya pemahaman rakyat investasi sehingga penduduk miskin yang berlangsung lama dan status ekonomi berputar sangat lambat. Keempat, pemerintah tidak mendukung secara optimal, kendati peran mereka sangat penting, sehingga pada akhirnya peran pemerintah menjadi tidak dominan. Dan yang terakhir, sistem ekonomi kerakyatan mengharuskan pengawasan ketatnya, karena jika pengawasan melonggar, korupsi bisa saja terjadi. Faktor pendorong ekonomi kerakyatan.
Pendorong ekonomi kerakyatan dapat dilakukan melalui beberapa faktor, yaitu pertama, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Kedua, besarnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Keempat, krisis ekonomi di negara berkembang. Kelima, kebijakan pemerintah yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran. Contoh ekonomi kerakyatan. Pertama, koperasi. Koperasi merupakan salah satu contoh ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Saat ini, keberadaan koperasi sangat jarang kita temukan. Dua, usaha mikro kecil dan menengah. UMKM menjadi contoh ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Kemudian memasuki pasar internasional, terutama yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan, menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Ketiga, industri kecil dan menengah. Tidak jauh berbeda dengan UMKM, industri kecil dan menengah juga menjadi penopang perekonomian Indonesia, serta merupakan salah satu contoh ekonomi kerakyatan. Banyak sekali industri kecil dan menengah mulai dari tekstil, makanan, minuman, serta jenis industri lainnya. Keempat, kredit usaha rakyat atau KUR. Kemudahan dalam penerimaan KUR atau kredit usaha rakyat yang digagas oleh pemerintah tentu semakin menumbuhkan geliat dan potensi pasar ekonomi kerakyatan. Upaya pemerintah ini menjadi sebuah dukungan tersendiri bagi para pelaku industri kerakyatan. Selanjutnya, ekonomi kerakyatan menjadi bentuk solusi atas kegagalan teori pertumbuhan, sehingga dasar dari ekonomi kerakyatan memiliki sifat yang humanistik terkait kesejahteraan rakyat sebagai upaya pembangunan ekonomi walaupun beda wilayah dan memiliki hasil yang juga berbeda. Dari hal tersebut nantinya dapat meminimalisir terjadinya permasalahan ekonomi baru, sehingga konsep Bung Hatta juga menjadi faktor penguat yang menjadi dasar upaya menghindari monopoli serta persaingan bebas. Itulah yang bisa kelompok kami jelaskan mengenai sistem ekonomi kerakyatan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih semuanya.